semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Hari ini lagi-lagi aku nggak sendiri ya teman-teman. Aku mengundang seorang temanku dan kayaknya ini edisi yang akan aku upload sekitar tanggal belasan Februari. Jadi ya mungkin ini sedikit mewakili konten Valentine, tapi aku nggak akan ngomong soal relasi pacaran ya, karena ini yang aku undang hari ini tuh temanku tuh udah menikah. Jadi kami sama-sama akan berbicara soal pernikahan. Bukan, judulnya itu impian pernikahan versus realita pernikahan. Ya, kita kenalan dulu aja ya. Halo, selamat malam Cista. Halo, malam Kak Isan. Ya, makasih ya udah mau join di YouTubeku malam hari ini. Silakan Cista memperkenalkan diri dulu ya. Oke, halo viewersnya Kak Isan yang berjuta-juta. Amin. Ya, kenalkan aku Cista. Uh, aku masih muda, tapi sekarang aku profesinya sebagai ibu rumah tangga, ibu dari satu anak dan satu suami. Ya, dulu sempat di satu komunitas dengan Kak Isan gitu dan terlibat beberapa kegiatan bersama dengan Kak Isan. Ya, kalau Cista udah menikahnya berapa lama? Berapa tahun? Aku menikah tahun 2017. Jadi tahun ini tahun keempat kami. Tahun keempat ya. Kalau aku, teman-teman, kalian juga harus tahu kok, tahu ya diriku juga. Aku menikahnya 2015 ya, jadi tahun ini tuh tahun ke-6, ya ampun. Wah. Oke lah. Ya, jadi seperti judulnya ya, teman-teman, impian pernikahan versus realita pernikahan. Sebenarnya aku mengundang Cista pada malam hari ini tuh karena tertrigger dari Instastory-nya Cista. Nanti aku akan mention juga Instagramnya Cista. Jadi pada waktu itu aku membaca Cista itu sedikit bercerita tentang realita pernikahan, di mana ada banyak urusan yang sebenarnya kita tuh nggak tahu di orang-orang tuh nggak bisa membayangkan, tapi ternyata di pernikahan realitanya itu istri butuh bekerja sama dengan suami kayak gitu. Sementara sekarang ini ya, aku tuh lagi nonton satu drakor. Judulnya True Beauty. Sudah nonton belum? Belum ya? Aku ini Kak, geng late inilah, late season lah. Udah lewat berapa tahun gitu aku nonton. Aku nonton itu karena dapat rekomendasi dari anak-anak mahasiswa. Ini bagus kayak gitu. Iya, Katanya bagus sih, banyak yang bilang bagus. Ya, jadi kayak bayangan pacar tuh kayak gini, wah romantis segala macam gitulah. Nah, itu membuat satu pemikiran dalam diriku, ini nih apa mungkin ya kebanyakan orang-orang yang single, cewek-cewek single mungkin, atau cowok-cowok single mungkin berpikiran seperti itu ya, nanti dari pacaran sampai pernikahan akan sama atau seperti apa. Nah, kita langsung aja ya tanya-tanya ke Cista. Sebelum menikah, apa sih gambaran Cista tentang pernikahan? Ya, tapi mungkin kalau dengar jawabanku tuh lumayan ideal dan baik-baik gitu ya Kak ya, karena memang dari dulu aku tuh kayak bukan yang pacaran-pacaran gitu loh, kayak yang pacaran tuh bener-bener baru kuliah hampir lulus gitu baru pacaran gitu kan. Jadi dan itu semua karena pengaruh KTB, terus karena pengaruh komunitas, terus apa-apa kayak gitu. Nah, cuma tetap aja pasti ada bayangan gitu kan. Cuma bayangan ini tuh lebih kayak ya membangun keluarga yang baik, karena aku berkaca dari keluarga aku dibesarkan gitu kan, yang nggak ideal. Jadi aku punya impian, kalau aku mau punya keluarga nanti aku nggak akan begini, nggak akan begitu kayak gitu. Terus lebih kebayangnya, jujur karena cewek lebih bayanginnya, nanti aku kalau mau menikah itu aku mau pakai adat Jawa, terus aku nggak mau pesta kayak gitu-gitu. Terus lebih ke hal-hal yang ideal kayak gitu, kayak
aku pengen suamiku nanti itu yang dulu ya, yang kisah masa muda tuh kayak aku pengen nanti suamiku tuh jago musik karena aku suka musik. Jadi nanti aku masak, terus dia bisa main gitar gitu. Nah itu bener-bener itu dulu beneran serius aku tuh pengen kayak gitu kayak aku mau nanti pas aku masak sarapan dia main musik buat aku kayak gitu kan. Udah kayak ya itu bener-bener aku ingat bayangan itu ada. Nah cuma selebihnya ya udah sampai di situ aja tuh gitu. Itu yang aku bayangkan tentang pernikahan. Yang aku bayangkan tuh tau nggak sih, kayak oh nanti aku menikah aku akan pakai baju ini. Kayak gitu aja, kayak gitu. Harus pakai baju modelnya begini. Kayak gitu. Terus kalau menikah aku cuma pikiranku ya kayak orang tua lebih ke pestanya. maksudnya gambaran pernikahan tuh lebih ke arah ya seperti itu orang tuaku gimana ya kayak gitu. Berkaca. Jadi memang nggak ada gambaran-gambaran seperti apa gitu, nggak pernah juga membayangkan seperti itu. Nah, menurut Cista sendiri, tapi sebenarnya tadi udah sedikit dibahas ya. Selain ada gambaran dari keluarga, ada nggak sih kayak buku atau film atau hal-hal di luar itu yang membentuk pola pikir Cista secara pribadi tentang gambaran pernikahan? Oh, jelas ada gitu sebagai anak persekutuan. Yang tiap ganti buku KTB gitu pasti yang ditunggu kan bab pacaran gitu kan, bab dating. Nah itu pasti mempengaruhi gitu kan gimana pacaran Kristen yang seharusnya gitu, membayangkan pasangan yang ideal, yang cinta Tuhan, yang nanti pelayanan, yang tadi jago musik. Terus pengaruh juga dari buku-buku yang emang ya aku termasuk remaja yang suka buku rohani yang topiknya relasi gitu kan, kayak aku baca bukunya Elizabeth Elliot, terus Grace siapa itu yang Tuhan menulis surat cinta, terus apa yang kulakukan saat jomblo, terus buku-bukunya waktu itu I Kiss Dating Goodbye, terus yang paling fenomenal itu Sacred Church ya. Buku-buku itu termasuk juga yang mempengaruhiku untuk punya pandangan tentang pasangan dan relasi dalam pernikahan. Cuma ya masih menurutku ya di hari ini aku bisa bilang itu sangat idealis kayak gitu, kayak nggak ngasih ya itu, aku nggak bilang buku-buku itu nggak baik ya, aku bilang itu buku-bukunya baik dan menolong banget untuk bisa melihat prinsip-prinsip penting yang harus dipikirkan saat pajang, tapi nggak memberikan cukup gambaran tentang pernikahan yang realistisnya itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah itu juga akhirnya yang bikin aku juga akhirnya tergerak, terdorong untuk ya udah aku share sedikit, share diskusiku, share bertengkarku gitu di sosial media aku kayak gitu, karena ngerasa waktu itu aku yang baca banyak buku relasi pun itu nggak dapet bagian-bagian itu. Kita bicara soal pernikahan yang di Instastory waktu itu bisa ceritakan ada apa sih sebenarnya, dan aku jujur sangat pengen tahu kayak gitu karena itu penting ya di pernikahan, karena itu yang kita lakukan setiap hari kayak gitu. Gimana Jess? Iya, jadi waktu itu yang bikin Kak Isandus kontak aku itu kan aku ngepost tentang pembagian tugas domestik gitu kan dengan suami. Nah dulu awalnya kami pacarannya kan nggak lama, cuma sekitar setahun gitu, tahun terus nikah, langsung dari pacaran sampai nikah itu cuma sekitar 1 tahun. Dalam waktu itu kami udah banyak banget ngobrolin tentang keluarga yang akan kami bangun, termasuk rencana nanti pembagian domestik, tugas domestiknya kayak gimana. Cuma waktu itu aku berencana akan tetap bekerja di luar rumah gitu kan, aku nggak akan jadi ibu yang stay di rumah gitu. Cuma setelah waktu itu singkat ceritanya 1 bulan menunggu waktu bekerja itu, aku setelah menikah, jadi 1 bulan setelah menikah kan itu aku udah tes kerja, udah diterima juga gitu kan. Terus kayak masih ada delay untuk mengiyakan kontrak. Nah itu baru ada pergumulan yang serius, baru ngelihat realistis pekerjaan suamiku ini gimana ritmenya, dan kayak udah mulai bayangin nih
nggak mungkin gitu kan. Dan itu jadi titik balik aku aku nggak bisa untuk bisa kerja di luar rumah juga nih gitu. Aku harus di rumah. Nah langsung juga bikin aku mikir aku nggak ada persiapan ya untuk setelah nikah akan langsung jadi ibu rumah tangga gitu. Menerima citra diriku sebagai ibu rumah tangga yang membuatku banyak salahnya kayak gitu. Jadi ngerasa kalau semua urusan rumah tangga kok karena aku ibu rumah tangga berarti itu harus aku semua yang handle, harus aku semua yang kerjakan. Padahal kenyataannya ya nggak mungkin, dan itu juga baru pertama kali kan sebagai seorang gadis yang baru nikah terus harus handle semua kerjaan rumah yang nggak tahu ternyata nggak ada habisnya kayak gitu-gitu. Nah itu bikin stres. Nah di situ jadi satu momen diskusi sama suami yang cukup panjang kayak gitu. Gimana nemu treatmentnya, gimana kerjasamanya, termasuk gimana aku nerima pertolongan dia kayak gitu. Karena permasalahannya bukan sekedar dibantuin atau nggak dibantuin, kadang dari kitanya sendiri tuh ngerasa nggak terbantu atau ngerasa nggak mau menerima bantuan kayak gitu. Nah itu yang gue ceritakan di Instastory, gimana awalnya aku yang ngeyel untuk ini tanggung jawabku gitu, aku akan kerjakan ini sendiri sebagai bentuk ganti aku dapat penghargaan dari nggak kerja di luar rumah gitu kan. Ini akan jadi prideku nih kalau rumahku bersih. Ternyata kan aku nggak bisa. Singkatnya setelah lewat 2 tahun mungkin ya, baru akhirnya aku paham nih, berarti emang kerja sama suami itu dari hal nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring itu ya itu bagian pernikahan itu ya itu gitu, bukan cuma yang tentang kamu cinta aku enggak gitu, tapi tentang ya ini bagian yang emang harus kita upayakan bersama kayak gitu. Gimana kalau kayak dulu ya Kak, waktu awal nikah itu ada dialog romantis gitu kan, kok kamu yang masak biar aku yang cuci piring ya gitu. Emang gitu kan tiap kali masak, tapi kan itu nggak akan bisa berlangsung setelah apalagi setelah punya anak gitu kan, ritmenya udah berubah lagi, udah ada tanggung jawab baru lagi, belum lagi kalau ada pekerjaan lain, ada yang harus dikerjakan dadakan dan lain-lain kayak gitu kan. Itu kan manis tapi nggak bisa dipertahankan kayak itu, ditagih gitu kan aku udah masak, aku piring gitu kan, bukan kayak gitu. Jadi belajar ngelihat hal-hal kecil itu esensinya apa gitu, yang penting kan cuciannya kecuci gitu kan, tapi di dalam prosesnya itu nggak segampang ya udahlah aku cuci piring, karena pasti ada keselnya, ada aku terus sih yang cuci piring, kayak aku udah cuci piring kamu taruh lagi gelas kayak gitu kan, kayak ini kapan bersihnya, kapan selesainya gitu. Nah tapi dengan proses komunikasi terus, proses diskusi terus, dan sama-sama ngelihat aku tuh nggak tahan nih kerjaan rumah yang ini gitu, sementara dia maunya itu, dan maunya misalnya lantai gitu kan. Suamiku tuh suka, emang standarnya agak suka bersih gitulah, maunya lantai tuh bersih terus izin gitu kan. Tapi aku nggak akan selalu bisa kalau kayak harus ngepel 2 kali sehari atau ya sehari sekali gitu. Ya udah kamu saya yang kerjakan kok kayak gitu. Gitu. Terus kayak cuci piring aku ya nggak tahan gitu kan kalau ada bau di tempat cucian piring, dan aku pun seneng kalau cuci piring itu kayak relax gitu kan, kena air, main air gitu. Jadi ya akhirnya masing-masing kami nemu apa yang bisa kami lakukan, sambil juga tetap ya saling membantu gitu sebagai tim. Dan momennya waktu aku bikin story itu kan karena aku bikinin suamiku bekal untuk perjalanan gitu kan, terus kayak pasti teman-teman tuh ya ampun enak banget ya Kak Yogi, ya kalian aja lihatnya enak, kalau aku yang butuhin bekalnya Kak, lihat aja kok dia pas lagi harus ngepel, harus nyapu halaman mau nggak jadi suami yang kayak gitu. Jadi semuanya punya bagiannya masing-masing. Ada satu hal nih yang buat penasaran. Tadi kan Cista sempat bilang bahwa di awal pernikahan itu Cista sempat memutuskan untuk awalnya mau kerja, ya kan? Tapi memutuskan untuk resign. Menurutku ya, secara pribadi itu keputusan yang besar loh ya. Karena kan sebelum menikah kan bekerja kan? Iya. Yang artinya kan punya pemasukan sendiri toh. Nah, terus kenapa sampai Cista mau untuk ya udah full sementara ya, setauku juga
banyak juga kok ibu-ibu yang punya, janganlah ngomong ibu-ibu lah ya, terlalu gimana gitu, wanita-wanita muda punya anak tapi juga bekerja kayak gitu. Ya menurutku ini sangat personal sih ya Kak gitu. Yang memang mengagetkan adalah itu keputusan itu aku ambil kayak ngerem dada gitu loh. Aku pindah kota gitu kan, ikut ke kota suami. Nah sebelum aku pindah kota, aku pindah kotanya tuh nunggu pas setelah nikah. Kan ada tuh yang pindah kotanya udah kayak setelah tunangan terus sudah pindah ke kota calonnya untuk persiapan apa-apa. Nah aku nggak kayak gitu karena juga ada pertimbangan lain. Jadi aku pindahnya setelah menikah, tepat setelah menikah, tapi aku udah resign dari tempat kerjaku yang sebelumnya itu lebih awal, kayak 2 bulan untuk persiapan pernikahan dan untuk tes kerja kayak gitu di kotanya di Malang gitu, di kota suamiku. Gelisah sih, yang jelas itu ada kegelisahan, ada nggak damai sejahtera dari proses akhir wawancara kerjanya itu udah kayak aku seneng gitu karena aku menyukai pekerjaanku, menyukai profesiku, aku seneng gitu. Tapi begitu waktu nunggu dan itu kayak emang dikasih Tuhan jeda waktu nggak langsung gitu kan kayaknya tuh aku ngerasa Tuhan sudah atur gitu. Nah selama menunggu itu kan aku kerjakan pekerjaan rumah, terus aku ngelihat suamiku berangkat kerja, terus pulang, terus ngelihat ritmenya dia, apa yang dia kerjakan, dan aku ngerasa salah satu kayak gitu. Maksudnya sebelum menikah kami udah bicarakan tujuan keluarga yang ingin kami bangun itu apa, keluarga seperti apa yang ingin kami bangun kayak gitu. Nah aku ngelihat lagi ke situ, apakah kalau dengan aku bekerja itu bisa tercapai atau itu tercapai tapi lama atau justru akan semakin sulit untuk dicapai. Aku mengevaluasi itu sih. Terus melihat realita pekerjaan suamiku juga aku menimbang lagi kalau misalnya nanti Tuhan karuniakan anak akan kayak gimana kayak gitu kan. Aku nggak sedang bilang menitipkan anak atau membiarkan anak dia seorang lain itu salah, enggak. Tapi bagiku sendiri itu enggak kayak gitu. Bagiku sendiri aku merasa aku gelisah dengan itu juga. Aku merasa enggak deh, kayaknya aku nggak bisa kayak gitu. Ya paling besar itu sih mengevaluasi tentang tujuan keluarga kami gitu. Dan aku ngerasa suamiku butuh didukung, butuh peranku lebih besar untuk bisa mencapai itu bersama-sama, dan bagiku itu lebih bernilai daripada pekerjaan yang aku sukai kayak gitu, daripada profesi yang sedang aku kerjakan waktu itu gitu sih. Akhirnya terus kami juga mengambil keputusan ini nggak sendiri, aku nggak satu sisi aku sendiri, aku komunikasikan. Terus kami berdua waktu itu masih ada salah satu kakak rohaninya suami gitu kan, kami menghubungi beliau, kami konsultasi, kami berdoa bersama, berkumpul bersama, termasuk dengan istri beliau gitu kan, jadi berempat. Ya kami banyak ditolong di situ juga gitu untuk menemukan sebetulnya kemana kayak gitu arahnya, harusnya kayak gitu yang bisa kami tempuh. Gitu sih. Jadi itu terus setelah itu ya udah gitu, aku akhirnya memutuskan oke, aku nggak lanjut kerja kayak gitu, aku akan di rumah. Dan tapi ya itu baru dari awal sampai tahun lalu pun aku juga masih aku kayaknya kerja ya masih ada kayak gitu. Tapi itu titik awalnya berangkatnya dari situ. Itu masih awal sekali ya. Itu kayak masih di pintu. Itu yang masih trailer. Di dalam rumahnya itu yang sehari-hari. Ya, betul-betul. Ya, jadi teman-teman, waktu saya mendengarkan ceritanya Cista ini, berkali-kali Cista itu mengatakan ada komunikasi, dibicarakan arah pernikahan ini, pernikahan yang mau dibentuk itu seperti apa, kayak gitu. Jadi, kalau menurut saya ya, kalau misalnya pacar kalian sekarang atau calon pacar atau orang yang sedang kalian doakan, tapi kalian masih sulit berkomunikasi dan terbuka dengan orang itu, kayaknya itu harus dipertimbangkan ulang. Gimana Cista menurutmu? Iya, jelas pasti gitu. Soalnya di pernikahan ya semuanya harus diomongin. Enak nggak enak, mau nggak mau ya harus diomongin. Betul. Oke, kita belum ngomong di situ ya. Kita masih satu hal lagi yang mau aku tanyakan. Ini tentang domestik ya.
Tanya. Juga ngerasain gitu kan. Selama ini kan biasa kalau aku juga kan kerja toh sama suami kerja, jadi biasa tuh kasarannya adalah pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kalau ada momen-momen di mana bisa pergi agak lebih siang, nah disitulah aku akan masak. Tapi kalau pergi pagi pulang malam, suami itu selalu mengatakan kita makan di luar aja. Nah itu kan sebenarnya mengurangi pekerjaan kan, tidak masak, tidak belanja, tidak cuci piring, tidak bersih-bersih. WFH ini semua tuh dilakukan di rumah. Ya ada satu momen itu tuh aku tuh sambil cuci piring tuh aku ngomong gini dalam hati, ini bukan mengeluh ya, tapi kan cuma berpikir aja, ini di rumah cuma 2 orang, tapi kok aku cuci piring sekitar 5 kali sehari, kok nggak berhenti-henti ya ini piring kok kotor, kayak selalu aja ada yang kotor kayak gitu. Ya itulah realita pernikahan ya, itu baru cuci piring, belum kamar mandi, belum pakaian, belum sampah, belum rumput. Iya, rumput itu daun depan, pekarangan belakang. Belum setelah mencuci pakaian yang kering itu mau disetrika, laundry segala macam gitu kan. Dan ini baru suami ya teman-teman, apalagi kalau punya anak itu lebih memikirkan menu anak dan sebagainya. Nah, bagaimana Cista sendiri dalam menghadapi itu? Karena kan Cista bisa dibilang full time. Apa ya? Pembicaraannya dengan suami itu gimana sih pembagiannya? Kami bertahap gitu kan Kak, kayak yang dari yang pernah aku ceritakan gitu kan. Awalnya aku kayak udah semuanya kerjaan rumah aku gitu kan. Kamu akan handle kalau aku minta tolong gitu. Karena itu benar-benar aku yang sangat butuh penghargaan gitu kan. Jadi aku pengen kayak gitu kan. Aku pasti bisa kayak gitu. Nggak tahu tuh kalau ternyata di rumah itu nggak habis-habis kerjaan, dan akhirnya ya berantakan gitu kan. Dan berantakan ya wajar kan, suami tanya kok bajunya nggak diangkat-angkat sih, itu kayak udah 2 hari dia udah kering kayak gitu. Terus itu terluka ke diriku, ya ampun bisa-bisanya aku tuh udah nggak ada waktu gini-gini, padahal ya salahku sendiri kayak gitu. Terus kami evaluasi, terus udah ditawarin gimana kok kita baginya per item aja nih gitu kan. Aku bagian A, B, C, kamu D, E, F dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi bagiku tuh kayak enggak kayak aku masih bisa kok gitu. Sampai akhirnya ya udahlah gitu. Ya udah kita coba gitu kan. Kami udah bercoba rolling beberapa tugas, beberapa tipe pembagian tugas kelompok. Teman-teman kayak dari kuliah kan pasti udah terbiasa kan bagi kelompok. Mau presentasinya digarap bareng atau kamu garap bab 1, bab 2 yang mirip kayak gitu. Pokok segala metode kami coba sampai belakangan ini udah nemu yang pas gitu. Nemunya itu yaitu tadi kayak aku tahan kerjakan ini dan aku mau memang ini bersih, standarku segini. Kalau itu standarnya nggak segitu, aku akan protes gitu kan. Nah, berarti mendingan yaitu dikerjakan oleh pihak yang bersangkutan, kayak tadi misalnya piring gitu kan, ya udah berarti aku yang cuci. Dan aku ngerasa kok kalau suamiku yang cuci piring itu kayaknya mesti yang besar-besar juga nggak dicuci sama dia, jadi tetap aku yang akan cuci. Jadi mendingan ya udah aja sekalian kayak gitu. Nah gitu sih, jadi pembagian, dan itu butuh lesson learn-nya dari kesalahanku yang tadi adalah butuh kerendahan hati, baik untuk yang mau menolong dan yang mau ditolong ini tuh harus sama-sama rendah hati kayak gitu kan. Aku sangat bersyukur dalam hal ini, kredit untuk suamiku yang meskipun dia lelaki Jawa gitu kan, yang sangat bisa dibilang kok di Jawa itu ya lumayan patriarkal gitu kan, kayak masa orang laki suruh cuci piring kayak gitu kan, masa orang laki suruh beli tempe di warung kayak gitu. Nah, aku sangat bersyukur dalam hal ini diberkati sama suami yang sangat mau membantu dan nggak cewek nggak cowok gitu kan, ya udah ini pekerjaan bersama gitu. Nah itu sangat memudahkan kami sih untuk bisa handle pekerjaan rumah. Dan emang ada yang nggak ke handle, yang aku sendiri akuin aku nggak bisa ternyata di situ, ya kami akan
menggunakan jasa kayak gitu, yang itu tujuannya intinya adalah pekerjaan itu selesai, hati ringan, sukacita, rumah bahagia, damai, hangat, ya udah kayak gitu gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan ya dilakukan. Kayak ada keluarga yang ku kenal gitu kan, bekerja dua-duanya dan emang ribet untuk masak, ya udah mereka catering gitu kan, ya udah ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak ada patokan idealnya harusnya suami kerjakan apa, istri kerjakan apa, ya itu harus sama-sama dibicarakan bareng-bareng karena tiap orang pasti beda gitu. Ada juga kok yang suaminya yang masak, ada juga suaminya yang siapkan makanan untuk anaknya gitu. Jadi ya itu sih perlu dibicarakan, dicoba, dievaluasi, dibicarakan lagi, dievaluasi lagi ya. Begitu seterusnya. Ya, oke. Semoga ini memberikan gambaran ya kepada teman-teman yang menyaksikan supaya melihat bahwa menikah itu tuh bukan hanya hal yang romantis aja, tapi bukan berarti tidak ada hal romantisnya ya. Dengan minta saran nih dari Kak Cista kepada anak-anak muda mungkin yang sekarang itu masih memilih atau mendoakan atau lagi PDKT dengan calon suami atau calon istri. Menurut Kak Cista sendiri atau Cista sendiri, nasihat apa sih yang bisa diberikan kepada mereka? Karena kan istilahnya tuh udah duluan yang ngelihat, oh ini karakter ini penting nih dalam pernikahan. Gimana? Yang pertama itu sebelum kalian memikirkan suami atau istri yang seperti apa yang kalian inginkan atau si dia yang udah mungkin keduluan dibayangin karena keduluan naksir gitu. Menurutku paling penting pertama adalah kenal diri sendiri dulu kayak gitu, kenal kita seperti apa, kenal bentukan keluarga kita seperti apa, menjadikan kita orang yang seperti apa, termasuk luka-luka yang ada dari masa lalu, dari keluarga itu kita tahu gitu kan, karena dengan tahu itu kita lebih aware gitu kan dengan diri kita. Oh aku tuh ternyata orangnya akan sensitif nih, oh ternyata aku tuh orangnya keras dan lain-lain gitu. Nah dari situ baru melihat keluarga seperti apa yang kalau mau menikah gitu kan, kalau mau menikah keluarga seperti apa yang ingin dibangun gitu. Jadi pertama dari diri sendiri, kedua dari pernikahan yang ingin dibangun seperti apa, keluarga seperti apa, baru yang ketiga memikirkan pasangan yang seperti apa yang kompatibel dengan kalian untuk mewujudkan keluarga yang ingin kalian bangun tadi kayak gitu. Selebihnya kalau untuk kriteria pasangan yang penting-penting itu yang terutama sih yang pertama jelas nilai gitu kan, nilai-nilai yang dipegang, nilai yang dipercaya. Aku nggak akan bilang agama, bukan berarti karena agama itu nggak penting, tapi karena bagiku tuh terlalu dangkal kayak gitu. Kalau bahkan ada yang agamanya sama pun konsep tentang Tuhannya beda gitu kan, konsep tentang keyakinan-keyakinan mendasarnya beda kayak gitu kan. Jadi melihat nilai yang dipegang dia secara pribadi, dan bukan cuma ada di pemikiran tapi juga melihat kesehariannya juga, apakah itu beneran kayak gitu atau itu cuma di bibirnya aja tuh kayak gitu, atau cuma di kepalanya aja, cuma ide aja gitu tentang idenya gitu kan. Cocok nggak nih cara pikirnya sama aku gitu kan, bisa saling klop nggak nih nanti kalau menikah, karena gimana pun nanti akan mikirkan banyak hal kan dalam pernikahan gitu, merancangkan banyak hal bersama, bahkan mungkin bangunan tentang keluarga tadi masih sangat mungkin untuk bisa berubah gitu kan. Nah itu juga butuh dipikirkan. Nah makanya si dia ini kompatibel nggak untuk memikirkan itu semua, atau nggak match gitu, agak melenceng, ya itu butuh dilihat baik-baik. Nah selanjutnya yang lebih praktis gitu kan, nilai-nilai tentang gimana dia melihat keluarga itu penting apa kayak gitu, dengan cara dia memperlakukan keluarganya, cara dia berkomunikasi dengan keluarga kita, cara dia bergaul dengan teman-temannya. Nah itu sangat menunjukkan gimana cara dia berelasi, cara dia menganggap relasi itu nilainya seberapa gitu. Terus tentang keuangan itu juga penting banget, karena gimana pun itu pasti pernikahan pasti tentang uang juga gitu kan. Gimana seharian cara dia pakai uang, gimana dia ngatur jajannya, gimana dia
nabung atau enggak dan lain-lain. Nah itu bisa jadi persoalan banget kalau nggak clear di awal gitu kan. Kayaknya ini kok dia baik-baik aja ya, pastikan lebih lanjut gitu kan, karena udah banyak banget buktinya teman-teman bahwa pernikahan itu bisa bubaran juga karena masalah uang atau terlibat masalah serius karena pemakaian uang yang nggak baik. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam satu malam. Kayaknya dia bisa berubah deh gitu, nggak mungkin gitu kan. Itu udah habit dari muda kayak gitu. Jadi jangan berharap kalian bisa menjadikan dia mendadak langsung pribadi yang baik dalam hal keuangan. Ya hal-hal prinsip sih, kayak kebiasaannya gitu kan, kebiasaannya, cara dia memperlakukan sesuatu kayak gitu. Aku bilang kebiasaan ini kayak dan ini nggak paten mencerminkan sesuatu, tapi ada orang-orang tertentu yang emang nggak bisa dengan kebiasaan itu. Contohnya itu aku nggak bisa sama orang yang ngerokok gitu kan. Kayak meskipun tiga itu semua tadi itu kayak udah, tapi kayak rokok itu kayak aku langsung kok nggak bisa kayak gitu. Aku nggak mendiskreditkan orang yang merokok gitu kan, karena bagiku memang itu hal yang mungkin nggak mencerminkan hal-hal lain yang buruk gitu kan di dalam kepribadiannya. Tapi bagiku sendiri aku nggak bisa, karena aku punya masalah kesehatan yang sangat sensitif dengan rokok, dan aku benar-benar nggak bisa dengan itu gitu. Nah itu nggak bisa aku toleransi gitu. Nah itu pasti aku cut off. Nah mungkin teman-teman punya hal-hal yang demikian, ya itu perlu dicari tahu. Makanya prinsipnya yang pertama adalah kenalin diri kalian sendiri dulu gitu. Termasuk kebiasaan ini ya juga kebiasaan kesehariannya dia bangunnya siang nggak, dia orang bangun pagi nggak, atau dia jorok nggak, kayak gitu-gitu kan. Kayak ya ada hal-hal yang bisa kalian toleransi, ada yang enggak, tapi itu penting untuk dilihat kebiasaannya. Ya, betul sekali dan sangat setuju ya, karena ini bukan relasi yang cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi ini relasi yang ibaratnya tuh panjang sampai maut memisahkan ya teman-teman dalam pernikahan itu. Jadi memang penting untuk teman-teman tahu gambaran dan juga menyiapkan diri lebih lagi. Itu aja sebenarnya obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Cista untuk berbagi, dan semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini bisa menolong teman-teman anak-anak muda di luar sana yang sedang mungkin mencari pasangan hidup atau berpikir mau tipe cowok atau cewek seperti apa, kayak gitu ya. Ada pesan terakhir mungkin sebelum ditutup? Apa ya intinya ini sih, maksudnya kalau misalnya ada yang desperate, kok aku kok nggak ketemu ya, kok susah banget apa, kalau misalnya kalian dalam fase seperti itu, fokus sama diri kalian dulu sendiri kayak gitu, fokus sama diri sendiri, sama apa yang bisa dikembangkan, dikerjakan, dan itu pasti nggak akan ada ruginya gitu kan kalau nanti kalian menikah, ataupun kalau nggak menikah itu berguna untuk diri kalian sendiri, karena dari memperlengkapi diri itu kita akan siap untuk masuk ke pernikahan gitu kan. Kalau kita lebih dewasa mentalnya, itu juga akan sangat membantu kita ketika ada di dalam pernikahan gitu. Terus kalau kalian saat ini sudah sedang mendoakan seorang, ya itu dilihat baik-baik, kenali baik-baik gitu. Dan kalau misalnya kok kayaknya ada yang nggak cocok ya, atau dari yang aku sampaikan terus kalian misalnya menjadikan itu sebagai poin-poin untuk dilihat, dievaluasi, ya kalau ada yang berbeda, ada yang sekiranya kelihatan kontras, itu bisa mulai dicari solusinya dari masa pacaran ini kayak gitu, bukan langsung serta-merta wah ini nggak bisa ya udah kayak gitu, karena gimana pun pasti kita nggak akan ketemu orang yang bisa plok ketiklek dengan kriteria kita gitu kan, pasti akan ada yang nggak pas gitu. Nah kalau ada ketemu yang nggak pas seperti itu, yang bisa aku bagikan adalah teman-teman bisa mencari solusinya bersama berdua. Kalau misalnya terlalu nggak ngerti, gunakanlah jasa bantuan dari luar gitu kan, maksudnya jangan sungkan, jangan malu untuk cari bantuan orang ketiga, konselor gitu, untuk bisa membantu memecahkan apakah ini sesuatu yang bisa kalian hadapi bersama, atau ya ini emang
nggak bisa sama sekali nggak ketemu jalannya. Terbukalah dengan itu, kenali itu baik-baik semasa pacaran gitu, karena itu akan jadi latihan yang baik untuk masuk ke masa pernikahan gitu. Jangan cuma lihat, oh aku sama dia ini, berarti aku cocok sama dia gitu. Tapi terbuka dan akui kalau memang ada yang berubah dan berbeda, dan itu nggak apa-apa gitu. Selama kalian bisa menemukan caranya untuk dapat solusinya gitu. Dan dari situ juga kalian akan lihat, oh caranya dia ngelihat perbedaan tuh kayak gini ya, caranya dia menyelesaikan masalah itu kayak gini. Itu pasti akan membukakan hal-hal lain tentang kepribadiannya, yang aku percaya itu akan memperkaya kalian masing-masing juga gitu. Ya mungkin itu sih yang bisa aku bilang, dan intinya ya pernikahan itu bukan cuma tentang yes I do tapi itu tentang setiap hari yang kalian akan hadapi dari bangun tidur sampai tidur lagi, tentang nyapu rumah, tentang nyapu daun-daun, cuci piring, cuci baju, dan di dalamnya juga ada obrolan, ada diskusi satu sama lain, dan ada bertengkarnya juga pasti, dan gimana bertengkar itu akan jadi sangat nyebelin kalau kalian ada satu rumah dan harus melihat orangnya, dan gimana bisa menurunkan ego untuk ngajak ngomong duluan ya. Itulah pernikahan sebenar-benarnya gitu. Dan makanya buka mata baik-baik sama orang yang akan kalian ajak seperti itu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Cista sudah share. Sama-sama Kak Isan. Dan teman-teman, kalau kalian mau lihat lebih banyak konten pernikahan, ada, setahu aku tuh ada ya di Instagramnya Cista, nanti aku akan mention di bawah sini, dan juga ada banyak konten masak. Aku secara pribadi banyak terinspirasi resep-resep, karena kemampuan saya mengingat resep ini sangat minim, jadi salah satu kontennya bekal ayah ya. Oh, kayaknya bisa masak ini. Nah, itu tuh juga salah satu hal yang penting tuh ya, memikirkan masakan-masakan apa setiap hari. Itu ada di kontennya Kak Cista. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton ya. Semoga memberkati, semoga berguna untuk kehidupan kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Itu aja. Dadah. Terima kasih. Dah, thank you Kak.